Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahra as-siyam wal qiyam, syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala khairil anam Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taha surat ke-20 ayat 124 sampai 126, Allah Ta'ala mengingatkan tentang golongan orang-orang yang dibutakan penglihatannya nanti pada hari kiamat. Mereka bukan orang yang ketika di dunia tidak bisa melihat. Mereka bukan orang yang sejak lahir memang tidak bisa melihat. Justru mereka ketika di dunia bisa melihat dan tidak ada masalah dengan penglihatannya, namun ketika hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Maka mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikri. Zikri, ulama tafsir sepakat menafsirkan adalah maknanya Al-Quran. Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Maka maknanya barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ketika hari kiamat kami bangkitkan dalam keadaan a'ma atau dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kemudian di ayat berikutnya, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu protes sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika aku masih hidup di dunia, aku ini bisa melihat. Aku bukan termasuk orang yang buta. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala alasan mengapa mereka dibutakan di hari kiamat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu karena ketika dulu di dunia kalian kami berikan ayat-ayat kami, kalian kami berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, fanasitaha, namun kalian melupakannya, namun kalian berpaling daripada Al-Quran, kalian menjauh daripada Al-Quran, bahkan kalian tidak pernah baca Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, oleh karena kalian melupakan Al-Quran, kalian berpaling daripada Al-Quran, maka pada hari ini, hari kiamat, kalian menjadi orang-orang yang dilupakan. Kalian menjadi orang-orang yang tidak dianggap. Kalian menjadi orang-orang yang dihinakan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, di mana waktu kita sangat banyak sekali. Kita tidak disibukkan dengan berpikir makan pagi sarapan, berpikir makan siang. Kita diberikan waktu oleh Allah yang sangat banyak supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena konsekuensi kita dengan Al-Quran cuma dua.
Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita fahami menjauhkan kita dari maksiat, atau maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka hanya dua, Al-Quran menjauhkan kita dari maksiat, ataukah maksiat menjauhkan kita dari Al-Quran. Oleh karena itu, kalau saat ini kita masih bisa baca Quran, kita masih nikmat baca Quran, kita masih memiliki waktu baca Quran, itu orang yang beruntung. Meskipun panjenengan saat ini mungkin penglihatannya kurang sehat, namun nanti orang yang buta di dunia, orang yang penglihatannya kurang jelas di dunia, tapi karena dia sering baca Quran, sebaliknya dia akan dibangkitkan di kiamat, di akhirat dalam keadaan bisa melihat, dalam keadaan penglihatan yang sangat jelas. Maka konsekuensi orang yang jauh daripada Al-Quran, yang pertama adalah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menafsirkan kehidupan yang sempit bagi orang yang berpaling daripada Al-Quran tidak hanya ketika dia hidup di dunia, tapi ketika dia berada di alam barzakh. Sehingga beliau mengatakan 1 dari 3 ayat yang menyebutkan tentang azab kubur, tentang siksa kubur itu ada, salah satunya surat Thaha ini. Maka ketika di dunia hidupnya disempitkan, meskipun hartanya banyak, meskipun rumahnya mewah, tapi hatinya tidak tenang, tapi hatinya bingung. Pun ketika dia di alam barzah, di alam kubur, kuburnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang-orang yang mendapatkan syafaat, orang-orang yang mendapatkan pertolongan, siapa kata Rasulullah? Yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena nanti Al-Quran itu akan datang sebagai penyelamat. Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Maka saat ini apakah kita sudah menjadi sahabat Al-Quran? Apakah saat ini kita senantiasa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran? Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan, beliau senantiasa bertilawah, bermurojaah dengan malaikat Jibril. Setiap malam di bulan Ramadan. Bahkan seorang presiden Mesir, Allahu yarham, satu-satunya presiden yang dipilih dengan sangat demokratis kemudian digulingkan, bernama Dr. Muhammad Mursi. Beliau ditahan dan dikudeta. Beliau permintaannya hanya satu, hanya bisa memegang mushaf dan membaca Al-Quran dengan penglihatannya, dengan matanya. Namun tidak dikasih. Beliau mengatakan, mereka tidak tahu saya sebenarnya sudah hafal Quran, tapi saya minta mushaf Quran saya karena saya kangen bisa membaca Al-Quran dengan penglihatan mata saya. Karena ternyata orang yang membaca Quran itu orang yang sehat. Profesor Zahra mengatakan ada penelitian orang yang baca Quran pagi dan juga sore dengan suara yang lantang, maka dia diberikan kesehatan. Bahkan banyak dari video tersebut komentarnya mengatakan, betul, saya sakit gigi, baca Quran, Allah berikan kesembuhan. Saya sakit baca Quran, Allah berikan kesembuhan. Karena memang salah satu faidah Quran sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran syifa. Syifa itu bukan dawa. Dawa itu artinya obat. Obat bisa jadi ada efek samping, tapi syifa penyembuh yang tanpa efek samping, yang langsung sembuh, sehat. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita sedang menikmati baca Quran, kalau saat ini kita punya target bisa khatam Quran, maka teruskan, lanjutkan, istiqomahkan, karena panjenengan termasuk orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dengan mata yang bercahaya, kita dibangkitkan dengan cahaya Al-Quran. Di alam kubur kita mendapatkan syafaat Quran, dan di hari kiamat pun kita mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.